Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio YI Channel. Kami ucapkan selamat bergabung bagi rekan-rekan yang baru berdatang dengan channel kami. Channel ini adalah channel yang digarap dan dikembangkan oleh Radika Saputra dan fokus pada informasi dan tutorial. Untuk tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerjanya kepala madrasah di aplikasi Earcam di tahun 2023. Oke, yang baru bergabung jangan lupa silahkan klik tombol subscribe-nya dan silahkan juga aktifkan loncengnya agar supaya selalu mendapatkan informasi dan video-video terbaru dari kami. Tentunya kami tunggu like dan komentarnya di setiap video yang kami upload. Oke, untuk saat ini saya akan mencoba masuk di akun kepala madrasah, di mana bagaimana cara kerja kepala madrasah dalam Earcam di madrasah di tahun pelajaran 2023. Kita ketahui bersama bahwa Earcam adalah rencana kerja yang berbasiskan anggaran dan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan server yang berada di pusat Kementerian Agama. Ini juga Earcam juga akan selalu bersinergis dengan aplikasi lain, yaitu seperti EMIS, kemudian juga aplikasi akreditasi khusus untuk yang ada di Kementerian Agama, maksudnya adalah di madrasah, baik itu MI, MTS maupun MA. Sedangkan untuk RA, Rodatul Atfal, belum menggunakan Earcam. Oke, silakan sekarang kita masuk ke aplikasi Earcam, yaitu di akun kepala madrasah. Oke, di akun kepala madrasah di sini, mohon maaf saya tutup datanya. Ada dashboard, kemudian juga seperti hanya menu-menu di akun bendahara, profil madrasah, pengaturan, referensi, rencana, apapun indikatif, rencana. Di sini rencana ya, kemudian realisasi dan laporan. Ini menu-menu dasar dari Earcam tersebut. Sedangkan untuk menu submenunya nanti ada lagi, beda setiap untuk kepala madrasah dan bendahara berbeda. Oke, sekarang kita lihat di dashboardnya akan tadi akan terlihat data-data berapa banyak madrasah Bapak Ibu mendapatkan anggaran untuk untuk anggaran tahun anggaran 2023, dimana bisa diambil dari pendapatan tahap 1 dan pendapatan tahap 2. Dari mana nanti tahap 1 dan dari mana tahap 2 nanti bagaimana caranya kita lanjutkan, walaupun sebenarnya sudah ada tutorial di video lain. Ini hanya untuk kepala madrasah saja. Untuk kepala madrasah yang pertama adalah manajemen user. Silakan kepala madrasah membuat usernya, di mana user ini maksimal 8 akun, yaitu kepala madrasah, staf, bendahara, itu diatur oleh kepala madrasah. Satu itu, kemudian juga rekening bank juga ditambahkan oleh kepala madrasah di akun kepala madrasah, tapi bukan di akun bendahara, apalagi di akun staf. Kemudian penerima di akun kepala madrasah bisa, tapi di akun bendahara dan staf pun bisa untuk menambahkan penerima dari anggaran BOS tersebut. Saya sarankan diisi di sini di akun kepala madrasah agar supaya nanti pada saat perealisasian ataupun realisasi kegiatan itu mudah tanpa harus bekerja 2 kali, yaitu dengan cara menambahkan penerima anggaran. Itu kita lanjutkan ke referensi kepala sekolah, tidak ada sangkut pautnya di sini. Kemudian di rencana itu kepala sekolah yaitu memasukkan data definitif. Penjelasan apa perbedaannya dan pagu definitif dan pagu indikatif sudah saya jelaskan di video yang lain. Kemudian pendapatan. Nah, ini hanya di kepala madrasah yang bisa menambahkan pendapatan. Di sana dituliskan tahun anggarannya, sumber dananya, jumlahnya, keterangan dan aksi. Di sini kepala madrasah silahkan memilih untuk sumber dananya. Sumber dana itu baik itu dari BOS
pusat ataupun di BOS daerah ataupun dari BKBA ataupun BKBA Cianjur khusus di Kabupaten Cianjur ataupun sumber dana lain itu dapat ditambahkan di akun kepala madrasah. Kemudian belanja. Nah, ini adalah titik awal di mana belanja madrasah itu titik awalnya dari sini, dari akun kepala madrasah. Akun kepala madrasah harus membuat rencana kerja di dalam tahun anggaran 2023. Saya sarankan dalam pelaksanaan penambahan kegiatan kerja ini, saya sarankan adalah untuk 1 tahun anggaran, jangan sampai 1 semester 6 bulan, karena nanti akan menyulitkan ataupun akan memberikan pekerjaan 2 kali bagi Bapak Ibu Kepala Madrasah, di mana kita dituntut untuk melaporkan rencana kerja pada saat semester kedua tahap 2 di tahun ini, sehingga nanti jika hanya baru melaksanakan di tahap 1 rencananya, maka kita akan bekerja 2 kali. Sebab itu silahkan ditentukan sekarang. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik tambah. Nah, kemarin bertanya-tanya standar pendidikannya kok tidak bisa dipilih karena ini sudah melalui sistem, tapi nanti akan berubah. Ke standar pendidikan dan kegiatannya nanti akan berubah tergantung dari subkegiatannya. Oke, ini sumber dana BOS, ada sumber dana BOS, kemudian sumber dana BKBA dan sumber dana lainnya. Nanti bagi madrasah yang mendapatkan BKBA di tahun 2023, nanti sumber dana BKBA-nya akan muncul di sini dan direncanakannya pun di sini. Jadi dana yang sebesar jika saya hanya mengulang sedikit saja, jika misalkan bantuan kinerja 100 juta dan bantuan afirmasi 150 juta. Bagaimana cara kerjanya ada di video kami yang lain, nanti akan saya sampaikan di deskripsi video ini. Nah, ini sumber dana BOS. Untuk BKBA dan sumber dana BOS nanti akan pun sama cara kerjanya dari kepala madrasah. Kita mencari subkegiatan. Oke. Kepala sumber sekolah mencari atau menentukan subkegiatan. Subkegiatan ini diambil dari evaluasi diri madrasah yang telah diisi bersama antara kepala madrasah yang tergabung dalam tim pengembang madrasah atau TPM. Ada lagi tim penjamin mutu madrasah ataupun TPM. Itu silakan dipilih di sana dari sekolah sesuai dengan skala prioritasnya madrasah masing-masing. Dan mulai 321 untuk kegiatan belajar mengajar sampai ke bawah yang skalanya di paling bawah sesuai dengan EDM-nya. Jika tidak ada di sini, silakan cari dan perbaiki di EDM. Ada di video kami yang lain juga, nanti akan kami sampaikan di deskripsi video ini. Nah, kepala sekolah memilih misalkan workshop pembelajaran, maka di sininya standar pendidikannya akan berubah. Kemudian kelompok sasarannya boleh pilih madrasah, siswa, guru ataupun masyarakat. Waktu pelaksanaannya tentukan 1 bulan kah ataupun 1 semester kah atau 1 tahun kah. Silahkan dipilih di waktu pelaksanaannya. Nah, ini pun sama sampai targetnya berapa lama ataupun berapa banyak, satuannya disesuaikan dengan targetnya. Dan jangan lupa disimpan. Nah, itu tugas kepala madrasah. Semakin banyak subkegiatannya, maka akan semakin mudah bagi bendahara dan staf untuk membuat rencana. Akan tetapi jika semakin sedikit subkegiatannya, maka akan kepala di staf dan bendahara akan cukup bingung ataupun cukup susah untuk pemetaan rencana kerjanya. Itu tergantung kepala Bapak Ibu sebagai kepala madrasah, mau yang banyak mau yang sedikit silakan, gitu ya. Tapi tentunya jangan lupa skala prioritas yang telah disusun di EDM. Nah, itu kepala madrasah. Ya, sampai sana mungkin untuk pembuatan rencana. Nanti di realisasi pun juga nanti akan berbeda antara kepala madrasah dan bendahara. Oke, di pendapatan.
Nah, nanti kepala madrasah akan mendapatkan seperti ini setelah membuat sub kegiatannya, dan hasilnya seperti ini, yaitu yang tadi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaannya mulai dari bulan apa, akhirnya di bulan apa, sasarannya apa, telah dipilih tadi di sana. Tata rencananya, nah tata rencananya nanti akan diisi di bendahara, ya. Tata rencananya akan diisi oleh bendahara. Jika sudah terisi, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, nanti tampilannya seperti ini, yaitu, nah ini contohnya di dalam pembiayaan tersebut, dalam rencana kegiatan tersebut, nanti bendahara akan memberikan komponen biaya apa saja yang harus direalisasikan ataupun dibelanjakan untuk kegiatan tersebut. Nah, misalkan di sini kegiatan di atasnya ada keterangan kegiatannya, misalkan kegiatan proses pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam kegiatan ini, dalam kegiatan ini harus dijabarkan komponen apa saja yang harus disiapkan. Misalkan di sini biaya pembelian tinta, ATK, kemudian dari gaji ataupun honor. Nah, nanti kepala madrasah di sini ada statusnya. Statusnya jika ini ada status yang sudah disetujui, sedangkan yang statusnya yang tidak disetujui, yang belum disetujui adalah misalkan tidak seperti ini, ya, ada menu lainnya dalam aksinya. Dan jika tugas kepala sekolah adalah Bapak Ibu rekan-rekan hanya mengupload di di rencana khusus untuk pagu definitif. Nah, di dalam buku definitifnya ada dan belanja, nanti silakan Bapak Ibu pilih statusnya, yaitu asalnya menunggu persetujuan, maka di checklist aksinya agar supaya disetujui dan disimpan. Itu tugas Bapak Ibu di kepala madrasah sampai dengan rencana di pagu definitif atau pendapatan dan belanja. Ya, mungkin itu saja dari kami untuk penjelasan bagaimana caranya ataupun cara kerja di akun kepala madrasah jika Bapak Ibu posisi di madrasah dan sebagai kepala madrasah. Dan sampai di sana mungkin Bapak Ibu memahami tugas Bapak Ibu sebagai kepala madrasah hanya mengupload saja dan mengusulkan sub kegiatan bagi bendahara dan staf madrasah agar supaya diberikan komponen pembiayaannya dengan harganya berapa, komponennya apa saja yang harus diadakan pada saat menyukseskan kegiatan yang telah diisi oleh kepala madrasah hasil rekomendasi dari evaluasi di madrasah pembentukan tim pengembang madrasah. Yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe, silakan like dan komentarnya, dan silakan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis. Dan jangan lupa bagaimanapun juga terkejar oleh deadline yang kita semakin dekat, apapun juga, tapi tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.